Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Baik, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran kita, langkah lebih baiknya kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Sofian ada? Andika? Ayu Nabila? Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, satu, peserta didik mampu menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia, Wali Songo dalam hal ini dalam menyebarkan ajaran Islam. Kedua, yaitu peserta didik mampu mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Dan yang ketiga, peserta didik mampu meyakini metode dakwah yang moderat. Saudara Batak. Yang keempat, peserta didik mampu membiasakan sikap kesederhanaan, tekun, damai, kesungguhan dalam mencari ilmu dan semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan orang lain. Oke, di sini ada instruksi ya. Satu, buatlah sebuah kelompok ya. Jadi silakan kalian memilih teman-temannya, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan langsung berpindah ke meja kelompoknya, disusun. Jadi 4 meja jadi 1, kalian duduk melingkar. Nah baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apakah kalian pernah melihat konten-konten dakwah di media-media sosial? Pernah. Kapan terakhir melihatnya? Tadi siang. Bisa kapan bisa? Kemarin. Nah, kalian kan bisa melihat ya, konten-konten di media sosial itu kenapa kok bisa ya mereka itu membuat konten dakwah di media sosial. Salah satunya apa? Karena saat ini banyak sekali orang-orang menggunakan media sosial. Salah satunya apa? Konten yang paling sering muncul, konten dakwah Islam di mana? Salah satunya di mana? Lisa lihatnya TikTok. Instagram. Nah, ya. Jadi di Instagram, di TikTok, bahkan ada di Facebook juga. Semua media sosial itu ada konten-konten dakwah tentang Islam. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai Wali Songo. Ada yang pernah melihat juga dakwah Wali Songo di konten-konten itu? Ada? Ada. Sudah pernah belum? Pernah. Nah, ya banyak sekali konten-konten tentang Wali Songo. Mungkin kalian pernah melihat sekilas saja ya. Nah, jadi kita hubungkan ya konten-konten yang ada tentang Islam ya, dakwah-dakwah Islam. Jadi di situ antara dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dan dengan dilakukan oleh orang-orang saat ini itu kurang lebih ya, itu sama ya. Jadi kalau dakwah Wali Songo itu menggunakan pada saat itu salah satunya menggunakan media gamelan sebagai media untuk menyebarkan ajaran Islam pada masa itu. Nah, kalau di saat ini orang-orang lebih memanfaatkan teknologi berupa sosial media untuk menyebarkan atau untuk berdakwah ya ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan di sini ya? Yang perlu kita lakukan, kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Wali Songo. Jadi kita juga kalau ingin berdakwah, kita harus ingat 2 hal ya, yaitu tadrij dan adamul haraj ya. Jadi kalau tadrij itu dakwahnya secara bertahap, tidak bisa kita dakwah langsung menuju ke pokok intinya ya. Pada saat dakwah pun Wali Songo itu ya tidak
tidak memaksa agama-agama lain atau warga yang memeluk kepercayaan lain untuk langsung masuk ke dalam Islam. Dan kemudian adamul haraj itu penting. Kenapa? Ya, jadi adamul haraj itu tidak menyakiti. Ya, makna adamul haraj adalah tidak menyakiti. Dalam dakwahnya, Wali Songo itu tidak menyakiti orang-orang yang tidak memeluk agama Islam. Nah, nanti lebih jauh, lebih dalam lagi kita akan membahas mengenai Wali Songo. Kalau tadi kalian sudah sebagian ada yang melihat dakwah-dakwah melalui media sosial, nanti kita akan review lagi ya. Untuk yang sudah pernah melihat, kita dalami lagi bagaimana sih strategi dakwah Wali Songo dan kemudian metode-metode dakwah apa saja yang dipakai oleh Wali Songo. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pesan damai yang disampaikan oleh Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam. Nah, baik, langsung saja kita menuju ke materi yang akan kita bahas ya. Nah, sebelum lanjut silakan lihat gambar yang ada di depan. Ya, di situ ada dakwah dengan kelembutan, kemudian metode melalui seni dan budaya, kemudian ada dakwah dengan metode yang baik dan dakwah kontemporer ya. Jadi silakan cermati gambarnya. Ya, di sini ada strategi dakwah Wali Songo ya. Apa saja sih strategi dakwahnya? Yaitu tadrik dan adamul haraj. Apa itu tadrik? Yaitu bertahap. Jadi Wali Songo itu tidak langsung ya, dalam dakwahnya tidak langsung menyebarkan agama Islam, tetapi melalui proses dari satu proses ke proses lagi. Jadi bertahap, tidak langsung serta-merta langsung disebarkan ya. Yang kedua yaitu adamul haraj, tidak menyakiti. Jadi pada saat dakwah Wali Songo itu tidak ada yang namanya unsur kekerasan ataupun unsur menyakiti pemeluk agama lain. Jadi Wali Songo itu spesial sekali pada saat dakwahnya memiliki cara tersendiri ya, dengan cara tidak menyakiti. Oke, selanjutnya dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Jadi sebelum Wali Songo ini ada dakwahnya ya untuk Islam, yaitu dimulai dari keluarga Lor, kemudian keluarga Jawani, keluarga Syiah, dan keluarga Rumani. Di sini akan ada videonya, silakan nanti kalian analisis apa yang terkandung di dalam video ya. Setelah menyaksikan video, boleh nanti kalian silakan buka handphonenya, buka media-media lainnya yang ada di internet, sumber-sumbernya kalian susun sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang sudah Bapak berikan tadi, 3 permasalahan. Kita mulai ya. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengenal Wali Songo. Siapa saja sih Wali Songo itu? Yang tentunya ada, jumlahnya ada 9. Ya, kita lihat. Mengenal tokoh-tokoh Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali. Dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam dakwah. Dalam dakwahnya, Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu dan Buddha. Berikut nama-nama Wali Songo. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Mahmud. Lanjut ke video yang kedua. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik melakukan dakwah dengan melakukan berbagai hal, misalnya seperti berdakwah dengan melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Pada mulanya, Sunan Gresik mulai berdagang di daerah pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat tidak kaget terhadap ajaran Islam yang dibawanya. Tak sekedar mengajarkan agama Islam,
Sunan Gresik juga mengajarkan cara untuk bercocok tanam pada masyarakat. Seluruh strategi yang dilakukan oleh beliau ini merupakan strategi dakwah Wali Songo yang damai, sehingga masyarakat dapat menerimanya meskipun dengan perlahan-lahan. Saat bertempat tinggal di Desa Sawu, Gresik, Sunan Gresik membangun sebuah surau. Surau ini memiliki fungsi sebagai tempat sholat. Di samping itu, surau ini juga dijadikan sebagai tempat untuk pesantren. Silakan nanti diskusikan, hasilnya dipresentasikan ke depan. Satu kelompok akan mendapatkan hadiah, ya. Nanti sudah saya siapkan. Jadi yang maju yang mempresentasikan dapat hadiah tersendiri. Satu kelompok perwakilannya juga akan mendapatkan hadiah. Silakan. Mau tanya Yang tadrij tadi ya, bertahap. Jadi ini Wali Songo itu pada saat penyebaran Islam itu bertahap. Jadi tidak langsung menyebarkan agama Islam, enggak, tetapi mendekati warga-warga sekitar. Jadi mengambil hatinya dulu. Jadi setelah kenal, setelah didekati hatinya baru berdakwah menggunakan metode dakwah yang memang Wali Songo terapkan di situ. Nah, kemudian untuk Adamul Haraj ini tidak menyakiti. Jadi selama metode dakwahnya ya diterapkan di situ, mereka tidak menyakiti satupun warga sekitar yang memang belum memeluk Islam. yang perdagangan hewan Indonesia. Ngene kilo sebenarnya. Kilo sebenarnya. Iya. Terus kabeh. Iki nomor telu. Oke, sudah bisa kita mulai? Sudah selesai? Nomor 1 sudah siap? Nomor 2 siap? Nomor 3? Nomor 4? Kita mulai ya, kita presentasikan ke depan untuk perwakilan kelompoknya. Silakan nanti berdiri menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke, kita mulai. Baik, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Yang lain silakan memperhatikan yang akan disampaikan oleh Arif. Ya, silakan Arif, sampaikan hasil diskusinya. Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama tentang strategi dakwah yang digunakan Wali Songo. Strategi yang digunakan yaitu tajrid. Yang kedua, Adamul Haraj. Metode yang digunakan Sunan Gresik menggunakan metode perdagangan. Baiklah, itu tadi Arif dari kelompok 1 sudah mempresentasikan pemaparan dari hasil diskusinya. Berikutnya yaitu kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Doni. Silakan Doni, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rahmat Saputra. Saya mewakili teman-teman saya. Lalu telah berkembang agama dan budaya dengan corak Hindu dan Buddha. Para Wali Songo menyisikan nilai-nilai dan ajaran Islam sedikit demi sedikit melalui pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Metode dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo benar-benar merangkul dan merengkuh semua lapisan masyarakat, sehingga masyarakat terbuka dengan kehadirannya Wali Songo. Oke, terima kasih, itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tadi sudah mempelajari mulai dari strategi dakwah Wali Songo, kemudian metode dakwah Wali Songo, dan hikmah dan pesan damai yang terkandung dalam dakwah Wali Songo. Sekarang kita refleksikan lagi ya, apa saja yang sudah kita bahas tadi, coba diingat-ingat kembali. Nah, salah satunya yaitu strategi dakwah apa yang Wali Songo terapkan dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Yang pertama ada apa? Tadi ya, apa artinya? Apa maksudnya? Bertahap. Jadi tadi secara bertahap. Jadi dalam dakwahnya itu ya Wali Songo menggunakan metodenya yaitu dengan cara bertahap ya, tidak langsung ya. Jadi pendekatan dulu kepada warga sekitar. Itu saja untuk hari ini. Kita akhiri sama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita pulang berdoa bersama-sama ya. Kita baca surat Al-Asr. Mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.